Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bi syuhudi 'azamatihi wa hayya asraruhum li hamli a'ba'i ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Bapak, para jamaah hadirin sekalian, khusus untuk bulan ini malam Rebo, selanjutnya malam Minggu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Ini menjelaskan mengenai karakteristik manusia-manusia yang diberi secara makom, itu makom yang istimewa, artinya memiliki khususiyah, keistimewaan. Siapa mereka? Ya para nabi, ya, para aulia, para sholihin, para syuhada, para ulama il-amilin, ulama billah, ulama-ulamanya Allah. Nah, lalu beliau tiba-tiba itu membuat satu ungkapan yang ini sebegitu universal, ini ungkapan. Jadi karena apa? Secara psikologis ada sebuah tuntutan dari publik. Oh, ini orang wali katanya, tapi kok kemana-mana pakai jas, pakai dasi ya, misalnya gitu. Oh, ini wali kok, tapi kok jadi presiden misalnya gitu. Ini pun dulu ya, orang-orang kufar, orang-orang musyrik zaman era Rasul pun juga sempat protes gitu. Jadi protes mereka, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiruna wa kana rabbuka basira. Jadi protesnya apa ya? Allah itu mengutus, ini orang-orang ini mengutus orang-orang kafir ini protes. Kenapa Nabi kok nggak kayak malaikat gitu ya? Nggak pernah makan, nggak perlu nikah, ngapain belanja-belanja di pasar Nabi, ngapain dagang gitu. Ini Nabi model apa? Gitu ya. Nah, dari sinilah turun ayat ini. Di bahwa para nabi itu ya makan, ya minum, dan berjalan. Kalau sekarang ya barangkali kelak berjalan di mall dan seterusnya kan gitu. Dulu pasar. Jadi ini yang wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Mereka mengatakan ini rasul model apa? Ya, kok makan, jalan-jalan di pasar dan seterusnya. Nah, oleh karena itu di dalam dunia sufi Ibnu Athaillah menegaskan la yalzamu min thubutil khususiyati adama wasfil basyariyati, bahwa adanya ketetapan sifat khusus, ya, sifat istimewa yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu tidak menghilangkan sifat manusiawi. Karena itu para nabi, para rasul yang menikah, punya anak turun, itu namanya sifat manusiawi. Ya makan, ya minum, bekerja dan seterusnya. Kecuali, nah, ada sifat-sifat manusiawi, sifat-sifat manusiawi yang merusak
karakteristik keistimewaan itu. Seperti misalnya takabur, ya, sombong, riya, takjub diri, iri dengki, hidupnya hanya emosional saja setiap saat. Itu adalah karakteristik munaqidun li'ubudiyatik. Maka di depan disebutkan ukhruj an awsafi basyariyatik. Keluarkan dirimu dari sifat-sifat manusiawi tapi yang munaqidun li'ubudiyatik. Jadi yang merusak, ya, seperti sifat-sifat madzmumah yang tercela. Oh, itu harus dikeluarkan. Tidak boleh misalnya orang maki orang di jalan itu, lalu dia mengatakan, mas, itu tidak bagus, katanya Anda orang sufi. Lah kan manusiawi, mas. Manusiawi yang tidak merusak kehambaan, itu yang dimaksud di sifat-sifat manusiawi. Di para aulia misalnya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, para wali-wali itu tidak memiliki khauf, rasa takut, cemas, khawatir. Walahum yahzanun juga nggak pernah ada kegelisahan dalam dirinya. Jadi kan takut dan gelisah itu manusiawi. Emang tidak boleh. Jadi kalau para nabi disebut maksum, ini sifat-sifat istimewa, ya. Maksum itu terjaga dari dosa. Apakah nabi rasul tidak pernah bersalah sama sekali? Bagaimana bukti-bukti turunnya Al-Quran yang menegur para nabi dan rasul? Seperti Abdullah bin Maktum tiba-tiba nyelonong. Abdullah bin Maktum itu sahabat Nabi dari kelas paling rendah, orangnya buta, ya, kira-kira jembel lah gitu, ya, buta lagi. Nabi sebagai pemimpin menerima delegasi orang-orang Quraisy, ya, pemimpin-pemimpin besar, kira-kira presiden sedang menerima tamu negara. Nyelonong itu gelandangan masuk istana, tiba-tiba begitu. Nabi sempat merengut, ngerti merengut, asem mukanya. Ini namanya salah. Maka turun langsung Nabi ditegur. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu namanya rahasia kemaksuman. Begitu salah langsung ditegur. Terjaga itu begitu. Nabi juga pernah mumet menghadapi protes istri-istrinya. Ya, mumet. Allah, istriku minta ini, minta itu. Langsung turun ayat. Nah, itu namanya kemaksuman Nabi. Jadi sifat manusiawi kalau itu akan mengarah ke hal yang buruk langsung ditegur. Aulia, para wali juga begitu. Tiba-tiba ada rasa gelisah dan takut muncul. Padahal dia derajatnya wali. Itu pasti ditegur juga oleh Allah. Tapi negurnya tidak lewat wahyu, ya, lewat ilham. Barangkali bisa lewat peristiwa. Bisa saja peristiwanya berupa burung, misalnya terbang mau nyamber dia, seret gitu. Ya Allah, burung ini mengingatkan aku akan keteledoranku tadi, misalnya. Cara Allah menjaga kewalian para kekasihnya seperti itu. Bahkan orang-orang soleh, para solihin juga begitu, dijaga. Ulama-ulama billah, ulama-ulama yang betul-betul billah, ulamanya Allah, begitu dia
asik juga ya kalau saya jadi bupati, padahal dia ulama misalnya, gitu ya. Kata asik juga ini loh, asik juga ini loh. Nanti pasti ditegur oleh Allah juga dia. Nggak tahu negurnya kapan. Kecuali dia menjabat karena apa? Alasan seperti yang disampaikan oleh Nabi Yusuf kepada Raja Aziz waktu itu. Gimana ini mengatasi krisis ekonomi selama 7 tahun ini? Terbayang-bayangkan 7 tahun tidak ada gandum, tidak ada, krisis pangan luar biasa. Kita dapat berita krisis pangan 6 bulan aja sudah stres semua orang Indonesia. Makan apa kita? Lah ini 7 tahun. Apa kata Nabi Yusuf? Angkat saya sebagai Perdana Menteri. Beres. Apa tujuan Nabi Yusuf? Menyelesaikan suatu krisis, dan beliaulah ahlinya, betul-betul ahlinya. Tidak ada motif jabatan, nggak ada. Ini kalau nggak saya selesaikan nggak beres ini bangsa Mesir ini. Silahkan Anda kalau seperti Nabi Yusuf seperti itu jabat apa saja silahkan. Tapi tujuan Anda menyelesaikan suatu krisis, bukan menikmati sebuah fasilitas, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, ini jadi maka ada proses namanya tazkiyatun nafas, tathhirul qulub, membersihkan nafsu diri dari seluruh akhlak yang tercela tadi. Qad aflaha man zakkaha. Kemudian tathhirul qulub. Maka para tawabin itu orang yang melakukan tazkiyah, itu tawabin. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, mutatahhirin ini orang yang melakukan tathhirul qulub. Maka ada satu syair yang luar biasa ya, dari Ibnu Arabi, tatahhar bima'il ghaib, bersucilah dengan air ghaib. Waduh, golek air ghaib di mana ini ya? Apa yang dimaksud bersucilah dengan ma'ul ghaib, dengan air ghaib? Bukan dalam gua airnya, bukan di tengah lautan yang bukan itu air ghaib. Air ghaib adalah tathhirul qulub, menyucikan hati, binurihi ta'ala, dengan cahaya Allah yang bisa memantulkan nanti, memancarkan ketika hati bersih dari suci dari pengaruh hawa nafsu. Nah ini, oleh karena itu ini berlanjut hikam ini, innama mathalul khususiyati ka isyraqi syamsin nahari dhaharat fil ufuki walaysat minhu. Metafor padanan dari sifat istimewa tadi itu adalah seperti pancaran matahari di siang hari, ya, memancar ke langit, ke angkasa, ke ufuk, ya, dhaharat fil ufuk, di cakrawala begitu terang pagi hari. Secara refleks manusia, ya, manusiawi tapi ini ya, mengatakan, wih langit kok terang ya, udara hari ini kok terang benderang ya. Ngomongnya begitu. Padahal yang terang itu bukan langit, bukan cakrawala itu. Walaysat minhu, bukan dari cakrawala itu terangnya. Tarotan, tapi dari mana ya? Dari matahari, gitu. Dari matahari.
Tarotan tusyriku syumusa awsafi ala laili wujudik. Kadang-kadang terangnya matahari ma'rifah ini sebenarnya ya, matahari ma'rifah itu syumusu awsafi. Kita ma'rifah kepada sifat-sifat ilahiyah yang digambarkan dengan matahari. Ala laili wujudik, pada malam wujudmu. Wujud kita ini adalah gelap, ibarat malam. Ini butuh pantulan cahaya ma'rifah dari sifat-sifat ilahiyah, kesadaran full hadirnya sifat ilahiyah. Jadi ada satu kalam sufi mengatakan hakikotuka khurujuka angka. Kalau kamu kepingin mencari hakikatmu, jati dirimu, di mana jati diriku ya? Khurujuka angka, keluarnya dirimu dari dirimu. Ya. Maksudnya apa? Keluarnya seluruh eksistensi, kedirian, keakuan dari diri kita, maka kita justru akan menemukan diri kita. Maka iblis itu tidak mau mengeluarkan dirinya dari dirinya. Qad ablasa, jadi iblis dia. Maka tirai kegelapan menimpa dia. Dalam tirai kegelapan itu memproduksi kalam-kalam wacana-wacana peradaban kegelapan. Apa peradabannya? Ana khairum minhu, aku lebih hebat dari Adam. Etnisku dari api. Wah, gitu ya. Dia kan cuma dari tanah, anak kemarin sore. Bayangin, peradaban itu berkembang luar biasa hanya gara-gara eksistensialisme. Maka sering saya ingatkan dalam beberapa kesempatan, filsafat eksistensialisme adalah bentuk kegelapan awal dari kegelapan modern. Di Prancis ada René Descartes, dia mengatakan gitu, aku berpikir maka aku ada, katanya begitu. Jadi keakuan yang kemudian dieksplorasi besar-besaran keakuan ini menjadi ideologi humanisme, bukan humanity, bukan humanisme yang meletakkan manusia sebagai sentral yang memiliki kekuatan luar biasa untuk merubah dirinya, merubah dunia ini. Tapi tanpa Tuhan yang dilibatkan sama sekali di sana. Bayangin. Hebat. Dunia modern ini hebat kan? Dari keakuan yang kamu harus bisa, harus mampu, harus hebat, harus berdaya. Hebat semuanya. Teknologi di Jepang, di Eropa, hebat semuanya. Tapi zulmah, gelap, nggak ada nur. Ini makanya Al-Hikam mengingatkan ini. Wataratan yakbidu dzalika angka fayaruddaka ila hududik. Kadang-kadang terjadi sebuah pencerahan dari nur sifat, cahaya sifat-sifat Allah. Ya Allah, engkau semua ini Allah. Aku sholat, umpamane ya, sampean mau budal sholat. Iki sholat itu karena kekuatanku, kehebatanku, kemampuanku, ilmuku, amalku. Kalau itu yang terjadi ya kita sedang i'timad pada amal namanya. I'timad ala nafs,
iktimat pada diri tadi. Wah, ente sholat, wah ini sholatku ini, tapi kok nggak khusyuk ya? Ya karena masih iktimat pada diri, pada amal. Coba sekarang didekonstruksi, dibalik. Sebagaimana munajatnya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, Ilahi, oh Tuhan, ma ata'tuka illa biridhaka. Aku ini nggak bisa ibadah Tuhan, nggak bisa sholat kalau tidak Engkau dahului ridhomu. Sampai mau berjalan menuju masjid, ya Allah, aku berjalan ini karena ridhomu turun kepadaku. Hingga aku melangkah ke masjid, aku tidak, kalau ridhomu belum turun, gak bakal aku Allahu Akbar. Nah ini namanya, ini tadi ausofi sifatihi, nuru ausofi, cahaya sifat Allah tiba-tiba melimpah pada Anda, tiba-tiba menjadi begitu. Watarotan yakbidulaka, angka kadang-kadang ya nurus sifat tadi, cahaya sifat tadi mencengkeram Anda, lalu Anda dikembalikan pada batas-batasmu. Batas-batasmu apa? Batas-batasku ini aku hanya seorang hamba. Ternyata ini batasku hanya seorang makhluk, hanya debu, hanya sosok makhluk hidup yang sedang menuju kepadamu Tuhan. Tiba-tiba begitu. Ini batas-batas kita loh ya. Kita berikhtiar itu kan seperti itu. Aku hanya bisa berdoa Tuhan, aku hanya bisa sujud Tuhan. Batas-batas kita itu. Kadang-kadang nanti pada batas-batas itu dibuka lagi oleh Allah. Syumusu awsofi, matahari sifat-sifatnya, matahari ma'rifah itu, ma'rifat sifat. Sadar lagi dia, ya Allah engkau semua ini. Fannaharu laisa minka ilaika walakinnahu waridun alaika. Terang, siang, nur, ibaratnya nur. Siang itu kan yang menghapus malam ya. Tulijun nahara fil laili ya. Malam masuk dalam siang, siang masuk dalam malam. Ini maksudnya gimana sih? Kok Allah menggunakan tuliju itu? Allah memasukkan, ini maksudnya apa? Nah, dalam tafsir sufi, kadang Allah itu memasukkan siang yang penuh dengan kesadaran makrifah tadi, fil laili, dalam malam. Malam digambarkan penuh dengan eksistensi dirimu, nafsumu, maksiatmu. Kadang-kadang Allah itu memasukkan siang. Kadang-kadang ahli maksiat, habis maksiat justru dia sangat kuat, luar biasa kembalinya kepada Allah. Maka Syekh Ibnu Ajibah pernah mengatakan, setan dan hawa nafsu itu menurut para arifun loh ya, orang yang sudah makrifat, itu bagian dari nikmatnya Allah malahan. Gitu ya. Karena dengan adanya setan dan hawa nafsu, aku terus kembali, lari terus kepada Allah. Coba nggak ada setan dan nggak ada nafsu, nggak ada ikhtiar kuat untuk lari kepada Allah. Bagi para arifun, tapi bagi para salikun, orang yang lagi menempuh, itu musuhmu, itu setan itu. Nafsu itu musuh besarmu. Ya harus begitu. Ya. Jadi nek wong Jawa ini sufinya tinggi, orang Jawa. Orang Jawa itu punya ungkapan begini, nek gak ngono kowe ora iso ngene. Nah, itu ya.
Kalau dulu kamu tidak pernah mendapat cobaan, masa lalu yang kelam, kamu nggak bisa hebat seperti ini. Bisa begitu. Itu namanya kebalikannya. Kadang tadi kebalikannya adalah watulijul laila fin nahari. Malam dimasukkan siang. Siang gambaran tentang amaliyah, tentang zuhud, tentang ma'rifah, tentang apa. Enggak taunya dimasuki malam. Muncul riya, muncul takjub diri, muncul tujuan niat enggak benar. Wah, ini lebih membahayakan ini. Maka Syekh Ahmad Ar-Rifai beliau mengatakan istidrajul arifin ru'yatu ma'rifatih. Istidraj, tipu daya yang menimpa para arifun, orang-orang ahli ma'rifat itu apa ya? Ternyata ru'yatu ma'rifatih, seneng ngelihat fenomena kemakrifatannya. Sampai dibuka rahasia langit pertama oleh Allah. Indah bukan main, asik. Bagaimana asma-asma Allah itu begitu tampak indah sekali. Rahasia asma di langit pertama misalnya. Sampai yang tercengang tiba-tiba. Asik ini ya. Aku enaknya berhenti di sini saja. Nah, ini namanya sampean tergoda, itu ya. Tergoda oleh apa? Oleh nur. Oleh nur. Lupa tujuan Al-Munawwir yang memberi nur tadi, yaitu Allah. Kita sedang menuju kepada Allah, ternyata baru di langit pertama sudah tergoda kita. Akhirnya nggak nyampe pada Allah. Itulah yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Syekh Abil Hasan Asyadzili gelisah suatu malam. Kok bisa ya Nabi, Rasul, apalagi Sayyidul Anbiya wal Mursalin kok galau? Nabi galau. Fa astaghfirullah, sehingga aku istighfar. Ada yang mengatakan mi'ata marrah, 100 kali, ada yang mengatakan sab'una marrah. Nabi setiap hari selalu istighfar 100 atau 70 kali karena kegalauan Nabi. Saya Abil Hasan mikir, kok bisa ya, bisa galau ini, kenapa ini? Semalaman beliau merenung terus, gak ketemu jawabannya. Tidur set, mimpi ketemu Nabi. Ya Mubarak, wahai orang yang diberkahi, itu bukan galau kegelapan yang membuat aku galau, tapi galau nur, galau cahaya. Maka sejak saat itu, kata beliau Syekh Abil Hasan Asyadzili, aku akhirnya pelong. Oh itu toh. Apa yang dimaksud galau nur itu? Nur malah bikin galau itu. Jadi limpahan cahaya kepada Rasulullah itu luar biasa. Indahnya juga luar biasa. Nabi kalau jangan sampai, ya Allah, keindahan ini membuat aku enggak melihatmu. Melihat indahnya nur ini. Ini mengerikan Tuhan. Ah itu loh. Maka sampai Rasulullah istighfar. Kalau kita kan ngistighfari kegelapan, ya. Kanjeng Nabi ngistighfari nur. Bayangin. Astagfirullah. Malah kita cari nur gitu. Rasulullah mengistighfari nur, bayangin. Jangan sampai nur ini menggodaku. Aku kehilangan Engkau Tuhan. Ini bahasa yang begitu dalam dan peristiwa yang sangat-sangat dalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa taratan fannahu lasmika walakinnahu waridun alaika. Cahaya itu bukan darimu seperti kejernihan langit akibat cahaya. Jernihnya langit bukan dari langit, tapi dari matahari yang memancar. Begitu juga peristiwa spiritual rohaniyah bukan darimu, bukan akibat zikirmu, bukan puasamu, zuhudmu, bukan, tapi waridun alaika, itu sesuatu yang datang dari Allah padamu. Kalau Allah mendatangkan sesuatu, tidak ada latar belakangnya. Ya, kalau kita kan pakai latar belakang, mau ndonga kudu latar belakang dulu. Maka dalam kalimat seorang sufi di kitab Risalatul Qusyairiyah itu disebutkan, Allahu ahad la yaqbalu illa biqalbin wahid. Allah itu esa, dia tidak mau menerima kecuali hati yang tunggal. Artinya hati yang tunggal itu yang hatinya untukmu saja Tuhan. Karena apa kamu datang kepada? Ya karenamu Tuhan, bukan karena aku sedang ada masalah, enggak. Ya karenamu Tuhan. Dengan siapa kamu datang? Billah, bika, bersamamu Tuhan. Bagaimana ini tidak bersamamu? Wong ini semua darimu Tuhan. Bagaimana engkau tidak menerimaku? Wong ini darimu Tuhan. Nah gitu loh. Itu namanya walakinnahu waridun alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini manusia ini ya begitu ya. Wa'lam dalam syarahnya Ibnu Ajibah malah dijelaskan anan nasa fi hadzan nur ala thalathati aqsamin qismun nawwarahu haddahul albadina walam yas'ud min syu'aihi syai'un li dhahirihi wa humul awam. Ada orang itu ada nurnya sudah, tapi hanya di batin saja, sadar dia. Nah itu mukmin, amatul mukminin, umumnya orang beriman ya kayak gitu, tapi tidak mempengaruhi perilaku zahirnya, pikirannya nggak mempengaruhi cara pandang hidupnya, cara pengambilan keputusannya, cara berkehidupan sosialnya. Itu kan kehidupan zahir semua. Dia baik-baik sendiri. Emang dia mau masuk surga sendiri? Sampean masuk surga sendiri, ndelok tonggone konco sampean neng neraka. Wih, sampean malah jerit-jerit gak jadi mlebu swarga sampean. Ayo, nur ini harus tersebar. Makanya watawaso bil haq. Ayo saling menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar dan cara yang sabar juga. Kalau enggak ya nanti kita anggap kita bisa memberi nur nanti. Nah, gara-gara orang merasa bisa memberi nur, akhirnya ngamuk-ngamuk ketika dia tidak direspon. Oh, yang membuka pintu hidayah, yang punya nur itu Gusti Allah. Tugas kita menyampaikan dengan cara yang benar kebenaran itu dengan hati yang ikhlas dan ridho. Dan didoakan. Nah, kebetulan mungkin panjenengan ada yang menjadi guru, kan mau ngajar nih, atau dosen mau ngajar. Muridnya dihadiahi Fatihah juga, jangan sampai minta dihadiahi Fatihah aja. Muridnya hadiahi Fatihah, didongakne dijaluk ning ngapura dosa-dosa muridnya.
Nanti sampai ngajar itu cepat masuk di dalam jiwa-jiwa mereka. Coba ya, para kiai-kiai kuno dulu begitu, santri ini ditungak nih setiap habis sholat, setiap mau ngajar udah didoain, dijaluk nih ngapura. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qismun istawalla nuruhum ala zahirihim wa batinihim wa hum madzubun. Al-madzubuna fi hadratillah. Ada yang kedua, nur itu melimpah pada zahirnya dia, aspek kehidupan sosial dia, aspek tampak nyata dia, ibadah-ibadah dia, tapi batinnya juga begitu. Itu adalah al-madzubun, orang-orang madzub. Ya, orang madzub itu gini loh ya. Orang madzub bisa aneh, bisa tidak aneh. Ya. Jangan semua orang yang dilihat aneh ini, wah ini jadab ini, gitu ya. Enggak taunya gila beneran. Ya. Enggak taunya ketempelan jin ya bisa ya toh. Enggak taunya memang dia punya penyakit jiwa, bisa saja. Ada orang madzub itu ya, karena apa? Karena full Allah, karena penuh limpahan nuruhu, cahaya Allah ini dia nggak kuat. Lalu ekspresi zahirnya jadi aneh, gitu loh. Nah itu namanya manusia dalam proses spiritual, belum final. Orang madzub itu belum final, ya. Kalau final jadi wajar. Mas, apa ini? Oh ini minuman Pak, ya. Waras dia, itu. Tapi sudah madzub, pernah madzub, waras. Nah, tapi waras, semakin jiwa batinnya terasa ditarik oleh Allah. Semakin ditarik, semakin waras dia. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah nanti di belakang, dia semakin syariah, semakin hakikat. Semakin hakikat dia, semakin enggak sadar, malah semakin syariat. Kok bisa ya? Iya, tadi semakin aku melihat ini semua akibat ridhomu Tuhan. Sedangkan ridho ini saya cari selama ini, enggak taunya aku mencari ridhomu saja itu akibat ridhomu, gitu loh ya. Kalau engkau tidak meridhoi aku pun tidak punya inisiatif mencari ridho. Alhamdulillah, hingga sholatmu benar-benar khusyuk. Allahu Akbar, terima kasih ya Allah, sampai gitu. Tasyakuron. Maka ketika Siti Aisyah protes pada Nabi, kakimu bengkak. Engkau ini sudah diampuni masa lalu, masa depan. Engkau qiyamul lail sampai bengkak Nabi. Apa jawab Nabi? Kamu enggak suka ya kalau aku menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi seluruh ubudiyahnya Nabi tasyakuron. Nah itu yang harus kita teladani. Nabi sumber teladan kok. Harus disebarkan di seluruh umatnya. Ayo ibadah ini tasyakuron, wujud syukur, bukan cari surga. Oh surga sudah dijamin. Orang itu kalau sudah beriman sudah wajib masuk surga. Tinggal syukur sekarang. Maka kalau sampai ibadahnya tasyakuron, enteng. Kurang-kurang rasanya beribadah ini. Bukan ibadah jadi beban. Waduh kok wis subuh ya, jadi beban nih. Kok sudah zuhur sih itu. Tasyakuran itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 3,
wa qismun imtala'a batinuhum nuran wa sa'ida syu'auhu ala dhahirihim fastawalla ala dhahir ala dawam. Jadi batinnya penuh nur, tiba-tiba menyala, melimpah gitu. Enggak biar pet, nah ibaratnya gitu, enggak biar pet, terus alat dawam. Nah, itu. Jadi ini adalah as-salikuna ba'dal jadbi. Jadi orang itu ketika pasca jadzab malah suluk lagi, menjadi salik lagi. Itu menjadi abid lagi. Tapi abid yang benar-benar sudah. Jadi inilah taroki. Taroki itu mencari Tuhan, mencari ridho Allah. Begitu ketemu Allah, loh kok engkau perintah balik Gusti Allah. Tadliyah, tadalla, turun ini loh yang hebat. Ya, turun ini yang hebat. Tapi turun bersama Allah, maka dia semakin ta'abbudnya luar biasa. Wong bareng Gusti Allah kok. Isin semakin malu luar biasa kalau dia lupa pada Allah. Enggak zikir saja hatinya, wih malunya bukan main. Karena dia beserta merasakan hadirnya Allah terus menerus, daiman abada. Seperti Rasulullah Mi'raj. Puncak Mi'raj ketika turun ke dunia membawa syariah, tapi bersama Allah. Sudah Isya ya? Baik, nanti kita lanjut bulan depan insyaallah bab ini. Wallahul muwaffiq la. Bagaimana Pak? Ya, ini sudah Isya ini. Oke. Nanti habis Isya ngobrol saja dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.